Halo, tes, mic tes. Oke, shalom semua. Selamat pagi. Oke, pagi itu kita puji dan sembah. Oke, lagu pertama ialah Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, tidak kira di mana kita berada, walaupun di rumah live streaming ini dan di gereja di mana-mana juga kita berada.
Biarlah ibadat kami pada pagi ini Tuhan diurapi Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bagi setiap pekerjaan kami pada pagi ini Bapa, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa akan kesempatan pada pagi ini yang Engkau telah beri kepada setiap kami yang ada di sini. Dan kami berdoa pada pagi ini agar segala aktiviti kami Bapa, Engkau yang menyertai dan Engkau yang mengurapi. Kami berdoa juga Bapa agar setiap rakan gereja yang tidak sempat bersama kami pada pagi ini, jemaat-jemaat yang ada di rumah, Engkau berkati mereka. Engkau juga Tuhan mengurapi setiap aktiviti, setiap apa yang kami lakukan pada pagi ini hanyalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Engkau urapi juga Pastor Pawi pada pagi ini. Engkau pakailah dia Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan kuasa-Mu, dengan kebijaksanaan yang Engkau berikan kepada dia pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu, Bapa kami di surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, lagu buat saya bertemu dengan Om Jadi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Karena Dialah gunung batu dan keselamatanku. Aku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita.
pernah berubah, tapi ku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di tempat ini. Kira-kira di mana kita berada, walaupun di tempat kerja, di rumah, di live streaming kita lakukan, buat di gereja ini juga, kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu ada bersama kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir di hidupku, hadir
Aku rindu firman. Percaya bahwa kita rindu akan firman Tuhan. Dan saat ini yang akan dibawa oleh Pastor Tommy. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Ku rindu firman-Mu, ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Dan kamu ini para pastor. Ya Bapa, memang benar kami rindu akan firman-Mu. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara lewat firman-Mu Bapa. Karena kami sentiasa haus dan lapar akan firman-Mu. Benih kami, sirami kami dengan firman-Mu. Itu adalah kerinduan kami di masa kami dipersiapkan untuk masa depan kami, masa depan bersama-Mu, masa depan yang sangat indah. Kekekalan hidup kami Tuhan, itu yang kami dapatkan. Pakailah masa ini Tuhan untuk kami Tuhan, sentiasa
siap sedia dipanggil, dijemput oleh-Mu. Berkati setiap tangan memberi, dan berkati setiap jemaat-Mu yang berada di rumah pada saat ini, Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah Kau pakai pada hari ini di dalam pelayanan mereka, yang telah Kau percayakan kepada mereka, Bapa, agar mereka sentiasa punya kerinduan, sentiasa punya hati yang rindu dipercayakan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi selalu berkat. Terima kasih, dalam nama Yesus telah berdoa. Amin. Salam. Shalom. Dan selamat bertemu kembali buat jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan untuk masa yang indah yang kita dapat bertemu untuk ibadah mingguan kita, yang meskipun kita tidak dapat bersama, tetapi kita dapat bertemu lewat live streaming. Dan saya percaya kabar dari jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kita di rumah pada saat ini pastinya indah dan baik-baik sekali. Amin. Dan jemaat Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mempersiapkan diri untuk masa depan. Ya, masa depan untuk setiap orang percaya, tiada seorang pun yang ingin masa depannya tidak baik. Semua orang yang mengharapkan masa depannya sangat baik, sangat indah. Dan itulah yang akan kita pelajari pada saat hari ini. Memandangkan keadaan yang semakin tidak baik, firman Tuhan digenapi, ya, di akhir zaman keadaan semakin jahat, di mana ya kita dapat lihat pada saat ini ya COVID-19 semakin meningkat dengan mendadak. Inilah masa yang kita harus mempersiapkan diri agar kita tidak leka dengan dunia ini. Amen. Ya, mari kita buka kitab kita di dalam Ibrani. Ya, sebelum itu kita sama-sama hormati hadirat Tuhan. Ya, dimanapun kita berada di rumah. Oke, jangan bercerita, harap kita sama-sama fokus akan firman Tuhan yang kita pelajari bersama, dan juga catat firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani, surat Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Ya, Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Jika sudah mendapat, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi tentang anak, ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerjaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Pada minggu lepas kita telah belajar dan juga kita telah diperingatkan oleh Allah bahwa kewargaan kita adalah di surga. Yesus telah menyediakan sebuah tempat yang sangat indah untuk kita. Jadi dari itu Yesus tidak mau kita leka dengan dunia ini, sebab dunia ini hanya transit bagi kita. Akan tiba masanya dunia ini akan hancur. Kita tidak tahu bila Bapa menjemput kita pulang ke surga, karena kewargaan kita adalah di surga. Bila-bila masa saja Bapa akan menjemput kita kembali. Bapa mungkin menjemput kita kembali, ya mungkin di saat kita sedang tidur. Bapa mungkin menjemput kita kembali saat kita sedang melakukan pekerjaan. Kemarin saya membaca satu berita, ya seorang bapa sedang membaiki bumbungnya dan tiba-tiba dia
meninggal. Sedang melakukan kerja, sedang dilihat dalam keadaan tidak ada apa-apa, ya, keadaan sehat, tetapi tiba-tiba pergi. Mungkin Bapa menjemput kita, ya, sewaktu kita sedang duduk bersama teman-teman bercerita, ketawa bersama, tetapi tiba-tiba kita dijemput oleh Bapa. Mungkin juga saat kita makan bersama keluarga, tiba-tiba kita rebah. Mungkin di saat kita sedang melayani, ya, mungkin juga Bapa akan menjemput kita dalam keadaan tidak baik seperti sekarang ini, COVID-19, ya, yang semakin meningkat. Tapi saya percaya, bagi orang percaya, walaupun Bapa menjemput kita dengan cara COVID-19, kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak bimbang. Karena apa? Karena kita pasti bersama Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapa dapat menjemput kita dengan apa cara sekalipun. Yang terpenting adalah bagaimana persiapan kita sebelum Bapa menjemput kita kembali ke surga. Itu yang terpenting. Pertanyaannya, apakah selama ini kita telah benar-benar mempersiapkan diri untuk masa depan kita? Ataupun kita masih terikat dengan dunia ini? Atau kita masih sangat-sangat mencintai dunia ini? Ingatlah, persiapan kita pada saat ini sangat menentukan masa depan kita. Apakah masa depan kita bersama Bapa atau tidak? Jadi jemaat Tuhan dikasihi, di akhir zaman adalah sangat penting bagi kita untuk benar-benar mempersiapkan diri kita. Mengapa? Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang disebut Alkitab sebagai masa kegelapan, di mana iblis dalam kegelapan yang turun, ya, dalam kegelapan yang dahsyat. Iblis tahu bahwa waktunya semakin singkat. Iblis tahu bahwa orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan akan mengalami pengangkatan. Oleh sebab itu, iblis bekerja tanpa henti siang malam, sangat giat dan sangat cepat untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan orang percaya, sehingga orang percaya tidak mendapat tempat di surga. Ini adalah sasaran iblis. Iblis semakin giat menyerang kita dengan apapun cara. Iblis mau menyeret agar setiap manusia tidak mendapat tempat di surga, agar setiap manusia bersama dengan dia dibuang ke dalam kebinasaan. Jadi janganlah kita leka. Marilah kita bersiap sedia dan berjaga-jaga, bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk masa depan kita, memanfaatkan masa yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita dapat menghadapi peperangan rohani yang semakin dahsyat dan memenangi peperangan. Sebagaimana seorang askar, setelah mereka dipilih dan kemudian sebelum dihantar ke medan peperangan, mereka dipersiapkan, mereka dilengkapi dengan secukup-cukupnya, dengan sebaik-baiknya, agar ketika mereka dihantar ke medan peperangan, ketika mereka menghadapi peperangan, mereka bukan sebagai pencuri, tetapi sebagai pemenang. Begitu juga dengan kita jemaat Tuhan yang kasih. Bagaimana kita dapat hidup berkemenangan tanpa kita mempersiapkan diri? Ya. Kita tidak akan dapat hidup berkemenangan, menjadi garam dan terang dunia tanpa persiapan yang sebaik-baiknya. Kita tidak akan dapat hidup berkemenangan, menghasilkan buah yang lebat tanpa kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh.
Kita tidak dapat hidup bagaimana seperti bintang-bintang di langit jika kita tidak mempersiapkan diri dengan secukup-cukupnya. Kita tidak akan dapat hidup berkemenangan yang menjadi saksi Kristus jika kita tidak mempersiapkan diri selengkap-lengkapnya. Di dalam kita mempersiapkan diri untuk masa depan, inilah yang mau Tuhan terjadi kepada kita, agar kita menjadi garam dan terang dunia, agar kita menghasilkan buah yang lebat, ya, agar kita seperti bintang-bintang di langit yang sentiasa berkeberlimpahan, agar kita menjadi saksi Kristus, memenangkan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Allah menyampaikan message yang bersifat sakral, ya, sesuatu yang bersifat surgawi, agar gereja mengenal pribadi Allah yang roh adanya, Allah yang tidak kelihatan. Allah itu roh yang tidak kelihatan. Agar kita mengenalinya lebih dalam lagi, isi hatinya, kerinduannya. Allah yang tidak kelihatan pada pagi hari ini akan mempersiapkan kita dengan firman-Nya untuk masa depan kita. Jadi apakah kita sudah siap diajarnya firman Tuhan? Katakan kepada rekan sebelah kita, aku telah siap. Siapkan diri kita miliki telinga seorang murid untuk belajar firman Tuhan. Amin. Ya, siapkan diri kita miliki hati seorang hamba untuk belajar firman Tuhan. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri, dan apa yang akan terjadi kepada kita setelah kita mempersiapkan diri. Yang pertama, kita mempersiapkan diri dalam hadirat Tuhan. Kita tidak dapat mempersiapkan diri di luar Tuhan. Kita tidak dapat mempersiapkan diri jika kita menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak yang berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerjaanmu adalah tongkat kebenaran. Firman Tuhan ini berbicara tentang hadirat Allah. Ya. Anak-anak Allah yang memiliki kelaparan dan kehausan akan Allah sentiasa memberi waktu menghadap tata Allah, ya, menghadap tata Allah di dalam doa, menghadap tata Allah di dalam pujian penyembahan, menghadap tata Allah dalam ibadah yang menjadi gaya hidup, pasti bertemu yang katanya ya tata Allah. Ketika kita datang menyerahkan diri di dalam doa, di dalam pujian dan penyembahan kita, di dalam ibadah kita, kita menghadap tata Allah. Bila kita menghadap tata Allah, kita akan mengalami yang namanya hadirat Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Dengan rendah hati kita berdoa kepada Allah, memuji Allah, ya, menyembah Allah. Allah pasti bertata di dalam kehidupan anak-anaknya. Amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan miliki kerinduan pelantaran Tuhan, seperti Pak Mazmur katakan dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 2. Ya. Raja Daud berkata, betapa disenangi tempatmu, kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur kerana merindukan pelantaran Tuhan. Apakah kita punya jiwa yang hancur merindukan Tuhan? Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Inilah orang yang rindu, memiliki hati yang sentiasa mempersiapkan diri dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, adalah suatu kebahagiaan bagi kita, anak-anak Allah yang sentiasa merindukan, yang sentiasa mendamaikan untuk berada di rumah Tuhan. Bapa yang penuh kemuliaan akan memberi hikmat dan wahyu untuk kita mengenal Dia yang sebenarnya, mengenal Dia dengan benar.
semakin kita mengalami hadirat Allah, semakin kita mengenal Dia dengan benar. Kita tidak akan terpengaruh dengan dunia yang ingin menyesatkan kita, yang menyatakan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Sebab kita sentiasa menyediakan waktu, sentiasa mengalami hadirat Allah. Sebab kita sebagai anak-anak Allah sentiasa keutamaan hidup kita, fokus hidup kita menghadap Allah, menghadap tata Allah. Fokus hidup kita sentiasa rindu disemai, disirami dalam hadirat Allah. Sebab itu di dalam setiap hari kita beribadah kepada Tuhan, bukan hanya kebaktian hari Minggu saja, bukan hanya suatu kita kebaktian doa, konser, tetapi setiap hari secara pribadi kita bersama keluarga, bersama saudara seiman, di dalam doa kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Karena ketika kita menghadap Allah, mengalami hadirat Allah, kita dibebaskan dari segala beban hidup kita. Kita dipulihkan, kita dibangkitkan kembali, kita diberi kekuatan yang luar biasa bila kita hidup di dalam hadirat Allah. Bukan beribadah hanya sekadar beribadah karena kewajiban. Bukan beribadah kita hanya sekadar karena mau bermain musik, tetapi sungguh-sungguh beribadah dengan penuh sukacita. Ibadah yang sungguh-sungguh pasti mengalami yang namanya hadirat Allah. Amin. Hadirat Allah artinya Allah hadir di tengah-tengah kita. Ya, meskipun pada saat ini kita hanya 12 orang di sini, ataupun meskipun saat ini kita di rumah yang mengikuti ibadah ini lewat streaming, hanya dua kita sekeluarga, hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Hadirat Allah bukan berbicara tentang kemampuan. Hadirat Allah berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah melalui ibadah. Hubungan kita dengan Allah melalui doa. Hubungan kita dengan Allah melalui konser, melalui pujian dan penyembahan. Sebab itu ketika kita berdoa, datang kepada Allah, kita bukan hanya sekadar berdoa. Bukan hanya sekadar kita berdoa, datang ketika kita memerlukan Allah. Ya, kita minta itu, minta ini dengan Allah, dan kemudian amin, dan kita tidak datang lagi kepada Allah. Ketika kita berdoa dengan penuh penyerahan, menaikkan pujian penyembahan kita, penyerahan yang sesungguhnya. Bukan ibadah karena rutin atau sebab kewajiban. Kita datang bila benar-benar kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita fokus. Tetapi yang seringkali terjadi ketika jemaat Tuhan datang beribadah ke gereja, hanya tubuhnya di gereja, tetapi hati dan pikiran di tempat lain. Jadi bagaimana kita dapat mengalami yang namanya hadirat Allah? Ketika kita datang beribadah, kita tidak fokus. Datang ke gereja beribadah, kita main telepon. Bagaimana kita dapat mengalami hadirat Allah jika kita tidak dapat taat dan setia beribadah kepada Tuhan hanya sekali seminggu? Tidak mungkin kita dapat beribadah itu menjadi gaya hidup kita setiap hari. Sedangkan suatu gereja dibuka, kita on datang ke gereja. Apalagi saat sekarang ini gereja ditutup. Kita tidak punya kerinduan. Mustahil kita punya hubungan yang pribadi yang baik dengan Allah tanpa kerinduan datang ke rumah Allah.
Sebab itu Pemazmur berkata 122 ayat 1, aku bersuka cita. Mengapa dia berkata dia bersuka cita? Ya, ketika dikatakan orang kepada, mari pergi ke rumah Tuhan, dia bersuka cita. Karena dia sentiasa menantikan saat yang indah untuk datang ke rumah Tuhan. Sebab bagi dia lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan, dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Ini ciri-ciri orang yang sentiasa mempersiapkan diri yang dalam hadirat Tuhan. Dia sentiasa punya ada masa untuk Tuhan, ada waktu untuk Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, hadirat Allah berbicara tentang kehadiran Allah. Beribadah itu hendaklah tubuh, jiwa, dan roh benar-benar fokus kepada Allah, benar-benar masuk dalam hadirat Allah, dan memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk belajar firman Allah. Amin. Bila kita punya hubungan yang baik dengan Allah, hubungan pribadi yang baik dengan Allah, sering rindu berdiam di hadirat Allah, memuji Allah, menyembah Allah, beribadah menjadi gaya hidup, ya, bukan mengejar pesta yang hebat, pesta yang terkenal, tetapi mengejar hadirat Allah, ya. Lama kelamaan hubungan kita semakin intim dengan Allah, dan akhirnya kita menjadi sahabat Allah. Ini yang terjadi kepada Abraham. Ini juga yang terjadi kepada orang percaya jika punya hubungan yang baik dengan Allah. Bila telah menjadi sahabat Allah, kita menjadi satu hati dengan Allah, satu tujuan dengan Allah, seia sekata dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi itu seperti yang saya katakan tadi, jangan kejar pestanya yang hebat, yang terkenal, tetapi kejar hadirat Allah. Jangan kejar berkat dari Allah, tetapi kejarlah hadirat Allah. Jangan kejar mujizat Allah. Ya, kenapa? Sebab dalam hadirat Allah ada berkat Allah. Dalam hadirat Allah menghasilkan kuasa. Ketika hadirat Allah turun, maka mengalirlah kuasa Roh Kudus. Seperti nyanyian kita tadi, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Allah mengalir. Ketika hadirat Allah turun, mengalirlah kuasa Roh Kudus, maka kuasa Allah berkaya. Bila kuasa Allah berkaya, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Amen. Mujizat terjadi. Jadi tidak perlu kejar mujizat. Yang perlu dikejar oleh kita sebagai anak Tuhan adalah tatanya Allah, hadiratnya Allah. Belum lagi kita berdoa, yang sakit akan mengalami pemulihan, disembuhkan. Hadirat Allah. Esensinya ada pada hadirat Allah. Ini yang terpenting. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita cari. Miliki kerinduan hati untuk tinggal dalam hadirat Allah. Orang yang tinggal dalam hadirat Allah, Kristus nyata di dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Sebab hidupnya sentiasa dekat, melekat. Sebab itu Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku mendekat kepadamu. Satu hati dengan Allah, satu jiwa dengan Allah, seia sekata dengan Allah, bahkan satu roh dengan Allah. Menjadi sahabat Allah. Orang yang menjadi sahabat Allah pasti menjadi orang kepercayaan Allah. Amen. Menjadi kepercayaan Allah dan dipakai oleh Allah tidak sama. Ya. Semua orang dapat dipakai oleh Allah. Apa saja dapat dipakai oleh Allah. Burung gagak dipakai oleh Allah menghantar makanan untuk memelihara hidup Elia. Ikan besar dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan Yunus.
dapat juga dipakai oleh Allah untuk menolong kita sebagai anak-anak Allah. Siapa saja dan apa saja dapat dipakai Allah. Dari itu jangan sombong bila kita dipakai oleh Allah. Karena itu hanya belum ada apa-apa saja. Tetapi bila hidup kita menjadi orang kepercayaan Allah, apa yang Allah tidak lakukan kepada orang lain, itu yang Allah lakukan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Apa yang Allah tidak berikan kepada orang lain, itulah yang Allah berikan kepada kita. Itu tanda orang kepercayaan Allah. Artinya kita menjadi orang yang istimewa di mata Allah. Kita menjadi orang yang khusus buat Allah. Kenapa? Sebab sentiasa mempersiapkan diri dalam hadirat Allah. Orang yang mempersiapkan diri dalam hadirat Allah pasti menjadi kepercayaan Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Orang yang menjadi kepercayaan Allah memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Hal yang terjadi dalam hidupnya, pertama, Allah bertata di dalam hidupnya. Hadirat Allah memenuhi hidupnya. Allah bertata di mulutnya. Allah bertata di dalam pikirannya. Allah bertata di dalam hatinya. Allah bertata di tangannya. Allah bertata di dalam keretanya. Allah bertata di dalam keuangannya. Tindakannya selaras dengan kehendak Allah. Langkahnya seiring dengan langkah Allah. Allah sentiasa bertata di seluruh kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Dan bertanya untuk Tuhan. Ciri-ciri. Sayangnya banyak sekali orang ataupun orang Kristen yang sering membahas roh, sikit-sikit berdoa, lalu bahasa roh bukan salah. Sikit-sikit berdoa mendapat penglihatan tidak salah. Yang nampaknya kelihatan hebat, tetapi Allah tidak bertata di mulutnya. Allah tidak bertata di dalam pikirannya. Allah tidak bertata di dalam hatinya. Dia ada pengampunan di dalam hatinya. Allah tidak bertata di tangannya. Allah tidak bertata di dalam keuangannya. Allah tidak bertata di dalam keretanya. Tindakannya tidak selaras dengan kehendak Allah. Langkahnya tidak seiring dengan langkah Allah. Jauh panggang dari api. Ini yang menyedihkan. Jangan sampai hal seperti ini terjadi kepada kita. Biarlah bila Allah bertata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipercayakan Allah, seluruh kehidupan kita selaras dengan kehendak Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua, dia akan menerima tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan Allah. Tongkat kerajaan Allah adalah tongkat kebenaran. Tentu kita ingat tentang Musa, bukan Stephen Musa. Cikgu, udah ya cikgu. Musa diberi oleh Allah, diberi tongkat oleh Allah sebelum menghadap Raja Fir'aun, Raja Mesir. Benar? Tongkat tanda kuasa, otoriti yang Allah berikan kepada Musa. Dengan tongkat Musa menyatakan kuasa Allah. Benar? Tongkat Musa menjadi ular, lalu menelan ular Raja Fir'aun. Dengan tongkat Musa membelah laut merah, kuasa Allah. Dengan tongkat Musa memimpin Israel di padang pasir, kuasa. Daud tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman. Daud tidak takut bahaya. Kenapa? Mazmur 23 ayat 4, tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Itu kata Daud. Tongkat Allah memberi kekuatan. Tongkat Allah memberi penghiburan. Tidak perlu takut bila tongkat kerjaan Allah
adalah tongkat kebenaran ada di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Tongkat kerjaan Allah diberikan kepada orang kepercayaan Allah, ya, yang hidup dalam kebenaran, yang sentiasa mempersiapkan diri di dalam hadirat Allah. Jadi hiduplah sentiasa memandang kepada Allah seperti Daud. Aku sentiasa memandang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Orang yang berdiri, yang duduk di sebelah kanan kita, berarti adalah orang yang penting. Orang yang duduk berdiri di sebelah kanan raja adalah orang yang penting. Daud mempunyai hubungan yang baik dan intim dengan Allah. Buktinya, aku sentiasa memandang kepada Tuhan. Apakah kita sentiasa memandang kepada Tuhan? Daud tidak pernah goyah dalam setiap masalah dan persoalan hidup. Apapun yang terjadi kepada Daud, Daud tidak pernah khawatir, Daud tidak pernah bimbang, Daud tidak pernah gentar, dan tidak pernah takut. Daud tetap memandang kepada Allah. Daud tidak memandang pada setiap masalah persoalan hidup yang dia hadapi. Tidak. Karena sentiasa mengalami hadirat Allah. Jadi jemaat Tuhan, jika saat ini kita sedang menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup, jangan pandang pada masalah dan persoalannya. Yang percaya katakan amin. Karena jika kita pandang pada masalahnya, ya, persoalannya yang kita pandang, kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi tidak berdaya. Kita akan cepat putus asa. Kita akan menyerah, kalah. Ya, meskipun saat ini COVID-19 ya meningkat dengan mendadak, ya, memang bagi orang percaya secara manusia juga saya takut. Tetapi saya tidak takut karena saya memandang kepada Allah. Jangan memandang kepada COVID-19. Nanti kita lemah. Kita tidak akan beriman lagi kepada Allah. Kita akan menyalahkan Allah. Allah, mengapa engkau terus membiarkan COVID ini terus merebak? Allah memberi hikmat kepada kita untuk menjaga diri sebaik-baiknya agar kita tidak dijangkiti virus COVID-19. Yang percaya katakan amin. Ya, jangan pula memandang manusia. Ya, ke gereja memandang manusia, dalam pelayanan memandang manusia. Sebab manusia banyak kelemahan dan kekurangan. Jangan pandang pastornya. Pastor juga begitu banyak kecacatan. Pastor juga begitu banyak ketidaksempurnaan, ketidakmampuan. Anda akan kecewa bila memandang pastor, sebab pastor juga manusia. Anda akan kecewa jika Anda memandang ketua gereja. Anda akan kecewa jika Anda memandang esko gereja. Anda akan kecewa jika Anda sentiasa memandang satu sama lain. Tapi pandanglah kepada Yesus Kristus. Daud hidup berkemenangan sebab pandangannya hanya fokus terarah hanya kepada Allah. Daud bukan fokus kepada musuh-musuhnya. Pandanglah kepada Yesus, sebab Yesus tidak jauh. Yesus sentiasa dekat dengan kita, dan Yesus sentiasa rindu mendekat kepada kita. Pandanglah, fokus hanya kepada Allah. Amin. Tentu kita ingat tentang kisah Esther. Ya. Ketika Israel dalam kesusahan besar, deadline telah diberikan, jam tarikh sudah ditetapkan untuk membinasakan umat Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Esther? Esther memandang kepada Allah. Bagaimana Esther memandang kepada Allah? Dengan memberi perintah kepada pakciknya Mordekai dan memberi arahan kepada umat Israel agar mereka berpuasa 3 hari 3 malam sebelum Esther menghadap raja. Meskipun dia sebagai ratu, tetapi ada peraturan yang telah ditetapkan. Siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil, peraturannya adalah dihukum mati, meskipun dia ratu. Dan Esther memandang pada raja. Dia
keempat, dia rasa dia punya tanggung jawab untuk bangsanya Israel yang akan dibinasakan. Dan Esther sebelum menghadap raja, dia berpuasa, datang ke dalam hadirat Allah, memandang kepada Allah, bukan memandang kepada masalah yang mereka hadapi. Jadi diringkaskan cerita apa yang terjadi ketika Esther menghadap raja. Raja tidak marah, raja tidak menjatuhkan hukuman. Tiba-tiba raja menghulurkan tongkat kerajaan. Ya, ini ada kaitan dengan tongkat kerajaan tadi. Ya, raja menghulurkan tongkat kerajaannya kepada Esther, artinya raja berkenan kepada Esther. Ini kuasa tongkat kerajaan. Ya, karena memandang kepada Allah. Kemudian raja berkata, apapun yang engkau minta akan kuberikan kepadamu. Ya, meskipun setengah kerajaan pun aku sanggup berikan kepadamu. Artinya sepertinya raja kalah peperangan dengan Esther. Mustahil seseorang raja memberi kerajaan, kekuasaannya, membagikan kerajaannya, kekuasaannya kepada orang lain jika dia tidak kalah berperang. Yang percaya katakan amin. Amin. Lihatlah, bila kita memandang kepada Allah, menghadap hadirat Allah, inilah yang terjadi. Allah yang berperang bagi kita. Amin. Bayangkan, setengah kerajaan sanggup dia berikan kepada Esther. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi masa Esther? Apa yang terjadi masa Musa, masa Daud yang kita pelajari tadi? Itu juga yang terjadi kepada kita jika kita mempersiapkan diri dalam hadirat Allah, memandang kepada Allah. Tongkat kerajaannya dipercayakan kepada kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Allah menyertai kita sampai kesudahan zaman. Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Allah menyertai kita sampai saat ini. Firman Allah iya dan amin. Ya. Sampai detik ini Allah ada bersama kita. Hadirat Allah adalah kebenaran dan fakta. Dimanapun kita berada, Allah ada bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan kepada siapa? Kemenangan bagi kita, orang yang percaya kepada Allah. Allah ada di sebelah kita. Kita tidak sendirian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Sebab itu sangat penting untuk kita mempersiapkan diri. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan berjaya mencapai masa depan kita. Siapkan diri kita dalam hadirat Allah dengan sebaik-baiknya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua dan juga yang terakhir, mempersiapkan diri dalam urapan Allah. Wow, kita baca bersama 1, 2, 3. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, pada perjanjian lama hanya iman atau raja yang diurapi. Ini contoh. Ya, iman diurapi. Ini suatu Raja Daud diurapi. Minyak urapan disimpan di dalam tanduk domba. Selain tanduk domba, minyak urapan juga disimpan menggunakan buli-buli dari tanah liat. Cara mengurapi dilakukan dengan dituangkan di atas kepala atau cara dipecik atas kepala orang yang diurapi. Orang yang diperkenankan untuk mengurapi biasanya adalah Nabi. Ya, Musa mengurapi Harun, ya, sebagai imam besar dan anak-anak Harun yang menjadi imam.
Demikian juga Saul dan Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Sebelum Daud, Raja Saul yang diurapi oleh Nabi Samuel. Pada zaman Perjanjian Lama, orang diurapi adalah orang pilihan Allah, hanya orang yang tertentu. Jadi pada zaman Perjanjian Baru, setelah kebangkitan Yesus dari mati, setiap orang percaya menerima urapan Roh Kudus, yaitu nyanyian kita tadi, urapan Roh Kudus. Urapan itu adalah ability, ability from God, kemampuan, kesanggupan yang Allah taruh dalam hidup kita sebagai orang percaya. Untuk apa? Tujuannya untuk melakukan sesuatu yang Allah mahu kita lakukan di dalam kehidupannya. Seperti Harun diurapi menjadi imam, memimpin umat Israel di dalam penyembahan, pujian penyembahan kepada Tuhan. Daud diurapi, Saul dan Daud diurapi untuk apa? Memimpin orang Israel sebagai raja. Sebab orang Israel menuntut supaya mereka juga punya raja, sedangkan sebelum itu Allah sendiri yang memimpin mereka. Berbicara tentang urapan, berbicara tentang kuasa Allah. Kita ini sebagai manusia sangat lemah dan sungguh-sungguh terbatas. Ingat itu. Kita tidak mampu melakukan apapun pekerjaan pelayanan Tuhan tanpa urapan Allah. Yang percaya katakan amin. Ya. Tetapi Allah memampukan kita melakukannya. Bukan sebab kekuatan, bukan sebab kegagahan, kehebatan, tetapi sebab urapan Allah bagi kita semua. Amin. Saya tidak mampu berdiri di sini. Saya tidak mampu untuk menyampaikan firman Tuhan tanpa urapan Allah. Sebab itu ketika dipanggil oleh Allah untuk melayani sebelum masa Tuhan, bagaimana? Saya ini orang pemalu. Saya tidak memiliki pelajaran tinggi. Bagaimana Tuhan? Saya mampu. Tidak dapat saya melakukan pekerjaan. Tetapi bila dilihat kembali apa yang Allah lakukan, sangat luar biasa. Apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita, sepatutnya hal itu tidak mampu kita lakukan. Tetapi bila kita melakukannya, hasilnya sangat hebat. Itu adalah karena urapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Urapan Allah yang berkaya atas hidup kita. Urapan Allah berbicara tentang kekuatan dan kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Amin. Seperti saya katakan tadi di Alkitab, Perjanjian Lama pada zaman Musa, ada seorang yang bernama Oholiab. Oholiab dia pandai mengukir kaki pelita emas, pandai mengukir mesbah persembahan, mesbah tumpah dan banyak lagi. Kenapa? Urapan Allah yang memberi kemampuan kepada Oholiab menjadi orang yang pakar mengukir perkakas bait Allah. Tentu kita masih ingat juga tentang seorang yang kuat di dalam Perjanjian Lama, Samson. Roh Allah berkuasa atas Samson, sehingga Samson mampu membunuh singa tanpa senjata. Ira mula mana dia anak yang bunuh singa. Dia nama singa aja kita udah takut. Anak nangkap singa, bunuh singa. Di Askelon, Samson membunuh 30 orang Filistin dan mengambil pakaian mereka. Nah, cerita seterusnya, Samson memutuskan tali yang sangat kuat yang diikat oleh orang Yahuda di kedua tangannya, lalu membunuh 1000 orang Filistin yang hanya menggunakan rahang kedai. Bayangkan, saat itu orang Israel tidak punya senjata sebab dikuasai oleh orang Filistin. Orang Filistin semuanya cukup, perisai, pedang, tombak,
baju besi, tupi besi. Tetapi bila berhadapan dengan Samson, tupi dan baju mereka, perisai mereka tiada artinya. Bila terkena pukulan rahang kedai yang Samson pukulkan pada mereka, semuanya hancur bercerai. Seorang demi seorang mati, sehingga 1000 orang dikalahkan oleh Samson hanya seorang. Sedangkan kita satu sama satu pun belum tentu menang. Apatah lagi ini 1000 orang. Kenapa? Karena Samson diurapi oleh Allah, urapan Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa atas hidup Samson. Ya. Dan di akhir cerita kehidupan Samson kita tahu 3000 orang Filistin mati. Samson menang karena Roh Allah. Tetapi yang menjadikannya Samson kalah karena tidak mau berubah, tiada pertobatan di dalam kehidupannya. Ya. Begitu banyak orang Kristen meskipun telah diurapi, ya, tetapi kalah karena dirinya sendiri, tidak mau berubah, tetap mengeraskan hatinya. Tiada pertobatan di dalam hidupnya. Memang menjadi orang Kristen, ya sejak lahir jadi orang Kristen. Memang dia belajar firman Tuhan, dia tahu akan isi firman Tuhan. Ayat itu tahu, ayat ini tahu, dia hafal akan semua firman Tuhan, hafal seluruh Alkitab, tetapi tiada pertobatan di dalam kehidupannya. Aku masih seperti yang dulu. Dia masih seperti yang dulu, tiada perubahan. Ini yang menjadikan. Jadi, tibalah masanya, jemaat Tuhan dikasihi, berubahlah kita, bertobatlah kita. Jangan membiarkan diri terus dikuasai oleh kedagingan, dikuasai oleh hawa nafsu kita. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kita, Roh Allah yang bertata di dalam seluruh kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Urapan Allah sangat penting untuk kehidupan kita setiap hari. Amin. Agar kita hidup berkemenangan, dan hidup berkemenangan bukan ikut cara dunia, tetapi hidup berkemenangan ikut caranya Allah. Amin. Yang bisnis, ya ikut caranya Allah. Yang mendapat pekerjaan, ya pekerjaan pasif, bisnis pasif, bukan dengan cara dunia, tetapi dengan caranya Allah. Tetap dengan cara Allah meskipun ianya suka. Amin. Ya, pelayanan bukan dengan cara kita, tetapi sesuai dengan cara pelayanannya Allah. Ya, Daud dapat mengalahkan Goliat bukan dengan caranya sendiri, tetapi dengan caranya Allah. Tentu kita masih ingat dengan Daud. Ya, Daud pekerjaannya adalah sebagai gembala domba. Apa yang dapat diharapkan dari Daud yang cuma menjaga 2-3 ekor domba? Ya, dari segi pandangan manusia, ada artinya Daud. Ya, sebenarnya 2-3 ekor aja domba kerjagaan. Tetapi setelah Daud diurapi dengan minyak oleh semua hamba Allah, Alkitab mencatat sejak hari itu Roh Allah berkuasa atas Daud. Setelah Daud diurapi, ya Daud dibawa oleh Allah untuk mengalahkan Goliat. Bukan secara kebetulan. Memang telah ada rencananya Allah. Ringkas cerita, bukan dengan tombak, bukan dengan pedang, bukan dengan panah atau senjata canggih apapun yang dipakai oleh Daud untuk mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat hanya menggunakan sebiji batu kecil yang hanya biasa saja. Tetapi bila seseorang diurapi Allah, ya, yang biasa saja dapat dipakai oleh Allah menjadi hal yang luar biasa.
yang biasa saja dapat dipakai oleh Allah melakukan perkara yang terluar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya, Daud sukses berhasil mengalahkan Goliat dengan caranya Allah, dengan nama Allah, dengan urapan Allah. Ya. Hidup berkemenangan bukan ikut cara dunia, tetapi cara Allah. Bisnis pekerjaan berhasil bukan cara dunia, tetapi caranya Allah. Ya. Ingat, setiap kita telah menerima urapan Roh Kudus. Amin. Ya, 2 Korintus 22, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kami di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanah miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Betapa istimewanya kita di hadapan Allah. Bukan hanya kita menerima penebusan karya Kristus di kayu salib, ya, pengampunan yang kita terima dan kita diangkat menjadi anak Allah, tetapi kita diurapi oleh Allah. Bila diurapi oleh Allah, ada sesuatu yang besar yang akan Allah lakukan di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, di dalam persiapan kita untuk masa depan. Ya. Kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus sebagai meterai milik Allah. Kita ini imamat rajani. Jangan pada rendah akan diri kita sendiri. Jangan mempersia-siakan masa depan kita. Kita bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa menjadi kepunyaan Allah? Untuk apa diurapi Allah? Memberitakan perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang dahulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang kita telah menjadi umat Allah. Yang dulu tidak dikasih, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini yang artinya kita telah dikuduskan. Kita telah dikhususkan untuk melakukan sebuah tugas mulia. Ini yang Allah rencanakan untuk kita, melakukan perbuatan besar. Seperti mana Daud tadi diurapi oleh Nabi Samuel, kita diurapi oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan perbuatan yang besar, kita telah diurapi. Urapan Allah akan memampukan kita melakukan perkara besar di dunia ini. Apakah kita telah melakukannya? Melakukan dengan cara Allah, bukan dengan cara dunia. Cara dunia menipu, cara dunia rasuah, cara dunia pecah amanah, cara dunia tikam dari belakang, cara dunia mulut manis. Tetapi hati ini cara dunia. Kita lihat dunia, ini yang terjadi. Itu cara dunia. Untuk hidup sukses, mereka sanggup melakukan apa saja. Tetapi bagi orang percaya, kita telah diurapi. Kita tidak sama dengan dunia. Kita tidak melakukan yang dunia lakukan. Kita lakukan, kita berjaya ya di dalam hidup dengan caranya Allah. Gereja di akhir zaman sangat memerlukan urapan Allah. Yang percaya katakan amin. Urapan Allah bukan hanya diperlukan di pelayanan di gereja saja. Ya, urapan Allah diperlukan. Ya, sebab itu kita diutus sebagai anak Allah. Ya, bukan hanya diperlukan suatu kita memimpin pujian. Bukan hanya diperlukan saat kita menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya diperlukan saat kita berkumpul bersama, tidak. Tetapi gereja Tuhan sangat memerlukan urapan Tuhan untuk pekerjaan pelayanan yang lebih besar,
di luar sana untuk menyatakan siapa Allah yang sesungguhnya. Amen. Ya, tentu kita masih ingat 2000 tahun dahulu ada seorang yang gagal. Musa juga gagal. Dan setelah Yesus terangkat ke surga juga ada juga seorang yang gagal. Mungkin kita pernah berkawan, ada kawan yang gagal. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi hidupnya, diurapi, tiba-tiba dia menjadi seorang yang berani. Dia berdiri dan berkhotbah di hadapan ribuan orang. Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat mendengar khotbahnya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan hanya bertobat, mereka 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Yang tidak mampu menjadi mampu. Orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Orang gagah menjadi orang yang begitu lancar menyampaikan firman Allah. Mengapa? Karena urapan Allah yang memampukan bersaksi sampai 3.000 orang bertobat. Urapan Allah memberi kemampuan kepada kita juga. Ya, saya berdoa agar semua esko gereja, IJK gereja dan semua jemaat Tuhan diurapi untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Yang percaya katakan amin. Ya, saya percaya ketika kita telah diurapi dengan urapan Roh Kudus, kuasa Allah bekerja, ini yang akan terjadi. Kebangunan rohani terjadi dimanapun kita berada, dan gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru yang sentiasa rindu mengalami hadirat Allah dan sentiasa rindu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar setelah diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amen. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita telah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kita mempersiapkan diri untuk masa depan kita adalah sangat penting. Kita semua mempersiapkan diri, ya, sentiasa mempersiapkan diri di dalam hadirat Allah. Jangan mengejar pestanya, ya, jangan mengejar gerejanya. Oh, gereja si anu besar, gereja si anu hebat, ya. Tetapi kejarlah hadirat Tuhan. Itu yang lebih utama. Fokus kepada Allah, Anda pasti akan mengalami hadirat Allah. Tiba masanya untuk kita mempersiapkan diri dalam hadirat Allah. Dan yang kedua, jemaat Tuhan, hendaklah kita mempersiapkan diri di dalam urapan Allah. Karena tidak semua orang yang diurapi Allah hidupnya berkenan kepada Allah. Meskipun diurapi Allah, banyak orang yang hidupnya, ya, tidak berkenan di hadapan Allah, masih dikuasai oleh kedagingan, dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh emosi. Kaitannya, ya, seperti orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri dalam urapan Allah. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya, ya, dalam urapan Allah, agar kita sungguh-sungguh seperti Petrus, ya, dipakai dengan luar biasa, tidak gagal lagi untuk melakukan perbuatan besar yang Allah rancangan di dalam kehidupan kita. Memang zaman Daud telah berlalu, ya, kita hidup di akhir zaman, tetapi tidak mustahil Allah memakai kita seperti mana Allah memakai Daud mengalahkan Goliat. Kita dapat dipakai oleh Allah untuk mengalahkan, menjatuhkan, menjahanamkan Goliat di akhir zaman ini. Amen. Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri di akhir zaman ini dengan sebaik-baiknya. Masa depan telah Yesus sediakan, tempat yang indah bersama dengan Dia di surga telah dipersiapkan untuk kita semua. Mari kita berdiri, mari kita naikkan nyanyian ini. Biarlah hidup kita selalu untuk Tuhan. Hidup kita kudus, sentiasa menjaga kekudusan kita. Seluruh kehidupan kita itu harus menjadi kerinduan kita di dalam persiapan kita. Jangan menyimpan
kerinduan yang lain selain menjadi sempurna sama seperti Bapa. Kita datang kepada Tuhan dengan nyanyian ini, dengan kerendahan hati, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, biarlah hidup aku selalu untukmu Bapa, selalu menyenangkanmu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang telah menyadarkan kami untuk kami sentiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Bapa. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku ya Bapa. Ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Mari sama katakan persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku berbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu bagiku, ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi kita bersama nyatakan, persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku berbuat selalu sampai tiba waktu bagiku, ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, sebab itu kami harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya
agar kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Bila tiba waktunya Bapa kami dipanggil, nama kami tetap tercatat di dalam buku kehidupan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama dengan Engkau. Tidak sabar rasanya Tuhan, kami ingin dijemput kembali Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, agar kami benar-benar mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh Tuhan. Agar kami sentiasa meluangkan masa untuk berada Tuhan menghadap tata-Mu yang kudus, untuk mengalami hadirat-Mu. Bila kami mengalami hadirat-Mu Tuhan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan. Iman kami sentiasa menyala-nyala, iman kami sentiasa tumbuh, sentiasa meningkat, sentiasa menghasilkan buah yang terbaik. Dan kami siap sedia juga Tuhan diurapi oleh Engkau. Pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang di rumah juga Tuhan, Kau lawati, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakailah setiap anak-anak-Mu Tuhan, panas oleh aman Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang daripada Tuhan, untuk menarik jiwa-jiwa yang terhilang, membawa jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang tidak berdaya Tuhan kembali kepada Engkau Bapa. Pakailah setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Kau berkati setiap jemaat yang mengalami Tuhan kelemahan tubuh, apapun sakit penyakit Tuhan. Baik kami yang ada di sini Tuhan, dipulihkan, dibersihkan, diberi kesembuhan yang daripada-Mu Bapa. Jika saat ini Tuhan kami, Tuhan punya beban yang berat, kami tidak berdaya Tuhan, lepaskan dari hidup kami. Dan kami akan bersorak-sorai, Tuhan bersukacita di dalam, karena hanya Engkau yang dapat membantu kami, melepaskan kami dari segala beban hidup kami Bapa. Beban keuangan, beban ekonomi, beban pekerjaan Tuhan, beban persekolahan anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Asnya kami bersama berdoa untuk Tuhan keadaan Tuhan Yesus yang makin tidak baik Tuhan. Kami berdoa apapun yang terjadi, kami tetap berserahkan kepada-Mu. Dan tidak mustahil Bapa, Engkau menghentikan, menghapuskan COVID-19 ini Bapa, karena kuasa-Mu tiada batasnya Tuhan. Kami tahu ada rencana-Mu yang baik, yang terindah di sebalik apa yang terjadi ini Tuhan. Biarlah kehendak yang terjadi, bukan kehendak kami Bapa. Terima kasih. Sekeluarnya kami di tempat ini, Kau pimpin kami, Kau jaga kami, Kau lindungi kami, pelihara kami. Inilah kami, anak-anak-Mu. Kami sangat bersyukur sekali lagi kami ucapkan ucapan syukur yang tak teringat, karena kami telah dibasahi, diajar dengan firman-Mu yang sangat berguna bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih teman-teman. Ya, kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kita kembali di dalam latihan kita pada pagi ini, dan shalom juga dan selamat pagi kepada semua jemaat yang mengikuti siaran live streaming ini di rumah masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pastor yang telah menyampaikan perbentuhan yang begitu memperangsangkan kita di dalam perjuangan kita, dalam keadaan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang telah menolong, membantu ya, di dalam pelayanan kita
pada pagi ini dalam berbagai hal, dalam berbagai aktiviti pada pagi ini. Tuhan memberkati semuanya, ya. Baik, untuk bulletin kita pada minggu hadapan saya akan membacanya, yaitu pada tarikh 31 Januari, ya, hari terakhir bulan ini. Pada hari Ahad kebaktian kita, kita masih menjalankan live streaming, ya, dan masih menghadkan kehadiran. Jadi tidak ada kebaktian, cuma ada live streaming seperti ini. Baik, juru kamera kita seperti biasa Cikgu Penny, multimedia kita Cikgu Salma, PA System Cikgu Stewart, pimpin pujian penyembahan anak kita Natali, anak Nando, dan penyanyi latarnya yaitu kumpulan kebaikan. Baik, penari rebana pada minggu depan anak kita Diana, dan Veronica, ya, dan pemuzik pula ialah kumpulan Ethan, ya. Kemudian pembicara kita seperti biasa masih Pastor Pawi, dan doa penutup kita ialah saudara kita Jack Hero, ya. Membersihkan gereja adalah keluarga saya sendiri, yaitu pada bermula 25 bulan ini dan sehingga 31 bulan ini, ya, 2021. Baik, tiada aktiviti mingguan seperti yang kita telah maklumkan, ya. Kemudian kita lihat kepada info gereja. Yang pertamanya, sila bayar iuran tahunan keanggotaan BEM 2021 sebanyak RM10 setiap orang yang berumur 12 tahun ke atas, ya, seorang kepada Cikgu Penny. Okay. Yang kedua, sila bayar iuran tahunan keanggotaan BEM 2021 yaitu RM10 setiap seorang kepada Cikgu Penny. Ini masih saya rasa diulang ini, ya. Oke, perkara yang sama. Yang ketiga, hanya yang terlibat di dalam pelayanan live streaming saja dibenarkan hadir ke gereja masa kebaktian umum, ya, seperti yang telah dimaklumkan. Yang tidak terlibat tidak perlu, kan, datang ke gereja. Kita ada live streaming, boleh mengikutinya, ya. Dan yang keempat, wang persembahan perpuluhan dan janji iman sila bank in ke nombor akaun 641098847 yang sentang 17, ya, ada di dalam info, ya, ataupun WhatsApp gereja kita. Nombor ini yaitu di Public Bank Seri Aman. Gereja sangat berterima kasih kepada semua jemaat kerana telah setia memberi selama ini, ya. Dan terusnya kita pergi ke perkara doa. Perkara yang pertama, kerajaan Malaysia dan kerajaan negeri. Dan perkara kedua, sponsor untuk relawan Pastor Agustin dan Pastor Valentino. Perkara ketiga, berdoa untuk vaksin COVID-19. Keempat, kita doakan juga untuk calon SPM dan SDPM, ya, kepada yang bersama kita di dalam keluarga gereja BEM Bandar Seri Aman ataupun saudara-saudara mara anda yang anda ketahui akan menduduki peperiksaan awal ini. Dan yang kelima, kita berdoa untuk kesehatan
ekonomi dan iman jemaat Tuhan. Okay? Dan saya akan pimpin kita di dalam doa pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kepemanah Tuhan pagi itu sudah beserta kami. Ngirim kami Tuhan sepemanjai kami ngadu ke live streaming Tuhan pagi itu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan nanti sudah ngajar kami Tuhan dalam firman Tuhan dengan Pastor Bowie pagi itu Tuhan. Tuhan, kami nemu apa yang semina oleh urapan Tuhan aja kami oleh kerja pengawalan Tuhan apa yang nyalapai awak kami nak berpanggai pak kekuatan kami pu penemu penau kami pu ni penyawa pelajar kami Tuhan yang ada oleh terkena kami Tuhan melayani Tuhan Pak gereja Tuhan dan semina oleh urapan Tuhan kami boleh Tuhan ngerja pengawal besar sepakat kau Abraham, sepakat Raja Daud dulu menyati, nerima urapan Tuhan. Yang lepai pagi itu kami bersyukur, kami sudah ingat ajar Tuhan sepenuh-penuh ya pagi itu. Awak ke kami Tuhan tak Tuhan ngigat penemu penau hari luar bukai tak kami pun Tuhan tak awak ke jago ajaran pagi itu Tuhan jadi ke lalau, jadi ke tenggau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih apa yang ke firman Tuhan begitu. Biar enggak begitu Tuhan kami nyerah ke beberapa perkara sampai Tuhan yang dari keterubah itu kami nyerah ke perintah menua Malaysia kami, perintah pada negeri Sarawak kami Tuhan. Tuhan kami terubah ya bersyukur, berterima kasih apa yang ke setiap perintah, setiap anggota pemimpin menua kami Tuhan baiknya peringkat menua Malaysia banyak peringkat negeri kami Sarawak tidak dipilih Tuhan tidak ada duduk Tuhan tidak ada beri Tuhan tanggung pengawal di patut dikerja sidak ke dia Tuhan kami bersyukur ke perintah kami Tuhan tidak dipilih Tuhan yang lepai kami dekat nyerah ke setiap tuai-tuai menua kami pemimpin kami Tuhan gai jari Tuhan saja nak sama penemu di dalam politik tajak nak sama Tuhan dan oleh kuasa oleh urapan Tuhan sidak ya dekat digepung Tuhan lebih ke sidak ya Tuhan tu sati sejalai sepenemu sepenau lebuh sidak ya berjalai ke tanggung pengawal sidak ya jadi pemerintah menua kami Malaysia Tuhan beri ke sidak tu Tuhan penemu beri ke sidak ya Tuhan kekuatan beri ke sidak ya Tuhan misi visi boleh angkat ke menua kami Malaysia tu Tuhan mau negeri kami Sarawak tu Tuhan gagai tikas lebih tinggi lagi apa lebih maju lagi apa bukan seminar dari segi politik dan dari segi sosioekonomi dari segi aspek-aspek keselamatan megah Tuhan dia dekat diangkatkan laban nuanti memimpin sidak nama nuanti nyamuk sidak dia apa biar megah Tuhan. Kala kedua kami serah ke Tuhan begitu kami bersyukur ke pelayanan Pastor Augustine atau Pastor Valentino setakat itu Tuhan kami bersyukur berterima kasih Tuhan dan kami percaya Tuhan semina oleh penyertaan Tuhan semina oleh ibu sawuk sukung Tuhan sedaya Tuhan hamba-hamba Tuhan boleh bertahan boleh kerja pengawal Tuhan itu ke penekan di dalam pelayanan sedaya masing-masing Tuhan. Yang lain begitu Tuhan kami minta sawung Tuhan hingga sponsor bagi sedaya itu Tuhan awak kenuan nego hati nego nama pun Tuhan sumber sponsorship sedaya itu Tuhan Tuhan lebih nemu awak ke sedaya itu Tuhan diberi Tuhan sumber keuangan mencukupi bagi sedaya Tuhan lebih sedaya menjalankan pengawal sedaya Tuhan jadi pastor bandur sedaya ke dia Tuhan kami minta Tuhan jadi ke pihak hamba-hamba Tuhan ke bukai di pedau bisi sponsor di dua sedaya apa Pak
menua kami Sarawak tu Tuhan di naklah temu kami, nak boleh sebut kami itu awak kesedak tu megak Tuhan di Sarawak Tuhan, ditolong Tuhan kena cara mampu Tuhan di udah ngatur beliau sedaya jadi hamba-hamba Tuhan Pak nur sedaya bingkang Tuhan dia tu Tuhan. Perkara ketiga kami serah ke jaringan vaksin COVID-19 tu Tuhan. Mayu sudah dicipta, mayu sudah digagah, mayu berkat syarikat menua seluruh dunia. Dan kami lagi nyerah ke perkara tu ngagai jaringan Tuhan lah ke semua vaksin yang digagah dia tu Tuhan, nak unan ubat, nak unan bahan-bahan kimia hati kau ngano tubuh manusia Tuhan tak awak kira Tuhan selamat dikena setiap lapisan masyarakat dan setiap peringkat umur Tuhan. Nyalapai salme kami Tuhan lebuh perintah menua kami Malaysia Tuhan meli vaksin tu hari menua mengukai awak ke vaksin te diberinya Tuhan vaksin te nak ngano tubuh kesihatan selamat dikena setiap lapisan masyarakat dan setiap umur. Dia berkata pagi itu Tuhan kami dekat nyerah ke Balana kalau cuk keban pelayan kami di lagi bersekolah ngagai dari nuan tajak pensidak yang mengalami Tuhan sistem pendidikan dia tu di bala benar berubah. Tuhan kami nyerah ke Balana kami itu semua nemiak sekolah di seluruh benua Malaysia dan benua Sarawak khusus dia berkat Tuhan di Seriaman ngagai dari nuan lah ke sidak itu nama pun kesukaran, nama pun masalah yang sedaya dituntut, sedaya lebuh dekat ngadu ke program pendidikan untuk secara online. Kami nyerah ke sidak tu ngagai jaringan segala utai dia nak cukup, segala utai dia nak betul Tuhan awak kenuan ya Tuhan dicampur tangan lebih di dalam di pengawal semua bala pengajar, semua bala sistem pendidikan kami Tuhan awak kenuan mesti campur tangan apa kami nyerah ke khususnya pada anak kami di dekat kami persana SPM STPM persa awam di bukai bagi jaringan Tuhan sauk mesti dah apa beri penemu beri penau bagi sidak apa lepas sidak mengulang kaji pelajaran bersama ngau bala pengajar awak kenuan ya Tuhan di mereka sidaya awak di mereka sidaya penemu di dalam hal sidaya mengkaji pelajaran sidaya beri penemu pegat Tuhan ngagai bala pengajar sidaya apa kami sidaya tetap apa kaget ngajar bala dunia tetap rindu ngajar bala dunia tetap diberi Tuhan kekuatan lepas sidaya menghadapi sistem pelajaran di baru itu Tuhan dengan live streaming atau dengan online. Yang berkat Tuhan, maka begitu kami sampai nyerap ke tahap keadaan kesehatan, ekonomi, ngau iman bala jemaat Tuhan, khususnya bala jemaat di pada Seriaman, ngagai dari Tuhan, awak kenuan dicampur tangan apa lebuh kami menghadapi keadaan di penuh nyadi bahwa kami itu ianya keadaan penyakit COVID-19 itu di penuh ngerbai bahwa kami Tuhan beri perlindungan Tuhan dari setiap anggota keluarga kami buah kami berjalan memberi keutai Tuhan bersama kami darah mengukus kami Tuhan awak kuasa penyakit itu virus Tuhan tidak boleh neguk kami, tidak boleh ngacau hidup kami Tuhan. Biar berkat Tuhan awak kenuan dicampur tangan menggapai dalam ekonomi setiap rumah tangga bala ramai jemaat kami ambil kesidaan berkat Tuhan nak sentuh lalu Tuhan mencukupi segala keperluan setiap rumah tangga di dalam ibadah siapa. Biar berkat Tuhan mengangkat ke iman setiap jemaat dalam setiap lapisan umur di dalam pada siapa baik kami nggak jadi orang Kristen di nada yang angkat di dalam iman dan kami akan jadi orang Kristen di
semampai diangkat Tuhan, semampai ditegur Tuhan, semampai diajar Tuhan dengan firman Tuhan di dalam pelayanan kami. Tuhan, kami buka melayani Tuhan, nah urapi Tuhan, nah urapan Tuhan, kata diajar Tuhan begitu bagi setiap ikut kami yang baik. Bahwa kejaguan yang Tuhan mesti lekat dalam pikiran yang kami, lekat di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih baik. Mulai kami minta Tuhan dari tempat itu serah kami dari Tuhan. Lah Tuhan menyertai kami, itu kenderaan kami, wakil rikun selamat kena kami minta. Serah itu kami serah ke sepanjang minggu tidak datang itu Tuhan. Bagi jari Tuhan gak baik, nama pun pengawal kami baiknya di sekolah, baiknya di kedai, baiknya di kebun, di umai Tuhan. Tuhan beserta kami, Tuhan ngirim hidup kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk mesapi kami di dalam nama Pai, Anak, Roh Kudus kami dah sampai lalu mengucap syukur.